Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahindra Prasetyo Kusumo. Saya adalah dosen Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak berdiskusi kepada Bapak Ibu sekalian, khususnya bagi ibu-ibu kader, tentang bagaimana mengimplementasikan metode demonstrasi, penyediaan dan pengolahan bahan pangan untuk meningkatkan perilaku hidup sehat. Seperti kita ketahui bahwa Organisasi Kesehatan Dunia atau yang disebut dengan World Health Organization atau WHO melaporkan sebesar lebih dari 1,4 miliar orang dewasa mengalami obesitas. Hal ini berpotensi untuk meningkatkan resiko terjadinya penyakit tidak menular atau PTM. Di Indonesia sendiri, meningkatnya PTM diakibatkan oleh kontrol pola makan yang tidak teratur. Hasil survei konsumsi makanan individu atau yang disebut dengan SKMI di Indonesia melaporkan bahwa sebesar 40,7% masyarakat cenderung mengonsumsi makanan yang berlemak. Sedangkan sebesar 53,1% masyarakat cenderung suka makan makanan yang manis. Nah, yang terakhir, sebesar 93,5% masyarakat Indonesia ternyata kurang makanan sayur dan buah. Nah, ini menjadi tantangan semua, khususnya tenaga kesehatan, untuk kemudian mau mengajak masyarakat untuk berperilaku hidup sehat, khususnya dalam melakukan kontrol pola makan. Berbagai hasil penelitian menjelaskan bahwa obesitas dan kurang gizi juga dapat meningkatkan prevalensi terjadinya penyakit tidak menular. Kontrol pola makan merupakan komponen terpenting dalam mengendalikan penyakit tidak menular. Prinsip kontrol pola makan yang direkomendasikan adalah masyarakat bisa mengatur jumlah, jenis, dan jadwal makanan sesuai dengan kebutuhan kalori dan gizi setiap individu. Permasalahan yang sering dihadapi di masyarakat adalah mereka tidak memahami bagaimana cara memasak dan bagaimana cara memilih makanan yang sehat. Selain itu, dari hasil beberapa penelitian menjelaskan bahwa rendahnya pengetahuan dan keterampilan dalam memasak menu sehat menjadi salah satu faktor penghambat masyarakat untuk berperilaku hidup sehat. Selain itu, sulitnya memahami tentang informasi yang disampaikan oleh dokter, teman, ataupun tenaga kesehatan yang lain mengakibatkan rendahnya perilaku kontrol pola makan masyarakat. Solusi yang kami tawarkan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam kontrol pola makan adalah melalui program pemberdayaan masyarakat. Hasil pengabdian masyarakat kami menjelaskan bahwa kader sangat penting di dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat. Ada beberapa prinsip tentang pemberdayaan masyarakat yang perlu kita sampaikan untuk meningkatkan perilaku hidup sehat. Yang pertama adalah prinsip kemandirian, kemudian masyarakat diharapkan selain mandiri dapat menentukan tujuan dari awal. Jadi masyarakat itu dididik untuk dapat menentukan tujuan yang akan dia capai. Kemudian selain menentukan tujuan yang akan dicapai, maka di dalam prinsip pemberdayaan masyarakat ini kita juga didorong untuk bisa melakukan diskusi, sehingga dalam diskusi ini mendorong setiap peserta untuk berperan aktif dalam menyampaikan pendapatnya, termasuk mempraktekkan pengalaman sehari-hari yang mereka rasakan. Sehingga di dalam proses pemberdayaan masyarakat ini diharapkan setiap individu atau setiap peserta dapat menjadi fasilitator, ya. Jadi misalkan dalam satu kelompok ada fasilitator, misalkan dari kader, misalkan diharapkan untuk pertemuan berikutnya nanti peserta dari kelompok tersebut akan menjadi fasilitator dan seterusnya nanti akan bergilir. Kader merupakan kunci utama dalam menciptakan suasana yang menyenangkan dan dapat mendorong peran aktif masyarakat. Sehingga
kader ini dituntut harus memiliki empati dan sifat ramah yang tinggi, kemudian mampu dan mau mendengarkan pendapat orang lain, tidak menyalahkan, gitu ya, memiliki keterampilan dalam memecahkan masalah, memiliki keterampilan dalam berkomunikasi, ya, yang paling penting adalah kita mampu berkomunikasi dengan baik kepada masyarakat, ya. Kadang-kadang karena masyarakat ini memiliki tingkat pengetahuan yang terbatas, maka kita harus bersabar dan paham apa yang mereka inginkan. Dan yang terakhir adalah kader ini juga harus mendorong masyarakat untuk dapat mencapai target sesuai dengan tujuan bersama, ya. Maksudnya tujuan bersama itu adalah tujuan yang sudah kita tentukan di awal. Apa saja yang harus kita sampaikan, ya, oleh kader kepada masyarakat? Kader tolong disimak ya. Yang pertama adalah ibu-ibu kader harus mampu menjelaskan tentang jenis-jenis makanan. Nah, di sini saya membuat 4 bagian jenis makanan yang paling penting. Yang pertama adalah karbohidrat. Kenapa karbohidrat penting? Karena karbohidrat itu merupakan sumber energi. Yang kedua adalah protein. Kenapa protein penting? Karena protein itu sebagai sumber pertumbuhan dan regenerasi sel. Kemudian yang ketiga itu lemak. Nah, lemak ini makanan yang paling enak. Nanti saya jelaskan di belakang ya. Ini juga penting, tapi tidak boleh berlebihan karena dia sebagai sumber tenaga. Kalau kelebihan gimana ya? Kalau kelebihan, maka dia akan disimpan di dalam tubuh dan kalau simpanannya terlalu banyak, maka tidak baik, tidak sehat. Begitu ya, Bu ya. Kemudian yang terakhir, nah ini yang sebetulnya paling sehat ya di antara makanan yang lain ya, walaupun tetap kita harus seimbang, yaitu buah-buahan, di mana buah-buahan ini terdapat banyak sumber vitamin. Yang pertama tentang karbohidrat. Nah, Bapak Ibu sekalian, karbohidrat ini pada prinsipnya dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah karbohidrat kompleks dan yang kedua adalah karbohidrat sederhana. Nah, dua jenis karbohidrat ini sering kita makan karena enak, ya. Makannya nasi, minumnya gula manis atau teh manis. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Ini berarti belum menjaga. Ya, karena kita harus menghitung jumlah kalori yang kita butuhkan. Nah, karbohidrat kompleks itu apa saja? Nasi, mie, roti, kentang, ubi, dan singkong. Sedangkan untuk karbohidrat sederhana, itu misalkan kayak gula pasir, gula merah, dan sirup. Kemudian untuk protein sendiri, sebetulnya protein ini banyak mengandung serat ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk Bapak Ibu yang obesitas, protein inilah yang paling membantu untuk menurunkan ya atau menjaga stabilitas berat badan supaya tidak obesitas gitu ya. Nah, serat itu terdapat di dalam roti ya, roti yang kita makan, gandum, buah dan sayur. Termasuk kacang-kacangan, tahu dan tempe Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir. Kalau Bapak Ibu itu hobinya tahu dan tempe, ya itu sebetulnya sudah masuk ke dalam makanan yang mengandung protein, namun sekali lagi tidak boleh berlebih. Kemudian yang berikutnya yaitu lemak. Nah, lemak ini juga perlu kita batasi. Misalkan minyak goreng gitu ya, margarin, santan, kulit ayam, kulit bebek, dan lemak-lemak lain yang ada di hewan. Nah, penggunaan minyak dan santan ini juga tidak boleh berbarengan, ibu-ibu sekalian. Kenapa? Karena dua-duanya ini merupakan lemak, sumber lemak, ya. Sehingga perlu dipilih. Kalau satu sudah santan, ya maka minyaknya tidak usah digunakan, ya, atau sebaliknya. Diatur. Yang terakhir adalah buah-buahan, di mana buah-buahan ini terdiri dari dua, yaitu sumber vitamin dan sumber mineral. Sebetulnya vitamin dan mineral ini tidak hanya di buah-buahan ya, ibu-ibu sekalian, ini ada di sayuran juga. Ya. Nah, kemudian dalam menyajikan buah-buahan, ini ibu-ibu perlu memahami tentang padanan porsi sesuai dengan kandungan gula dan lemak yang ada di dalam buah. Jadi jangan berlebihan juga, misalkan makan semangka, misalkan sehari 2 gelundung, misalkan. Nah itu juga tidak
Prinsipnya adalah seimbang. Yang kedua adalah menjelaskan jumlah makanan yang harus dimakan. Prinsip dari jumlah makanan yang harus dimakan ini adalah setiap makanan. Nah, setiap makanan yang kita makan harus sesuai dengan kebutuhan gizi sehari-hari. Maksudnya gimana? Maksudnya harus sesuai dengan kebutuhan kalori, ya. Harus mengetahui juga daftar makanan penukar dan harus mengetahui kebutuhan bahan makanan sehari dalam penukar. Nah, ini Bapak Ibu juga perlu perhatikan. Yang terakhir, ini Bapak Ibu atau Ibu-ibu kader ya khususnya, ini harus mampu menjelaskan tentang cara menghitung kebutuhan kalori. Nah, ini sudah saya paparkan tentang tabel yang akan kita gunakan untuk menghitung kebutuhan kalori. Ya. Perhitungan kebutuhan kalori ini per kilogram berat badan idaman dengan mengetahui status gizi seseorang. Apakah gizi seseorang itu kurus, normal, atau gemuk. Dan ditambahkan dengan aktivitas fisiknya. Ya, nanti rumusnya adalah berat badan idaman dikalikan kebutuhan kalori per kilogram berat badan idaman. Nah, sekarang adalah berapa kalorinya, gitu ya. Nah, ini tinggal lihat saja. Kalau misalkan status gizi Bapak Ibu sekalian atau masyarakat itu normal, ya, terus kemudian aktivitas fisik yang dilakukan tuh misalkan sedang, ya, misalkan nyuci baju, ngepel, ini kan sedang. Berarti kebutuhan kalorinya 35. Nah, nanti tinggal dimasukkan saja, gitu ya. Berat badan idaman berapa, kebutuhan kalorinya berapa, nanti ketemu, ya, per harinya. Nah, nanti dibagi menjadi 3, pagi. Nah, ini beberapa prinsip penukar makanan ya, saya jelaskan mulai dari penukar 1, 2, 3 sampai dengan penukar 8. Kemudian yang perlu Bapak Ibu perhatikan juga, ini khususnya ibu-ibu yang suka ngemil ya, yaitu jadwal makanan, di mana jadwal makanan ini juga harus dilakukan secara konsisten, yaitu 3 kali makanan pokok yang terdiri dari makan pagi, makan siang, dan makan malam. Nah, boleh ngemil, tapi ngemilnya harus diatur juga, yaitu selingan pagi, selingan siang, dan selingan sebelum tidur. Yang terakhir yang perlu diingat adalah 3J, jadwal, jumlah, dan jenis. Jadwal makanan teratur, jumlah kalori, sesuai dengan yang dianjurkan, dan jenis makanan yang kita makan. Oke, kalian Bapak Ibu yang saya banggakan, demikianlah informasi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa menyampaikan, menyalurkan materi ini kepada masyarakat sekitar. Dan kepada ibu-ibu kader, saya sangat berharap ketika bertemu dengan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan rutin, misalkan Posbindu PTM, informasi ini bisa disampaikan. Jika ada pertanyaan, silahkan kirim email ke kami atau WA ke kami. Insya Allah kami akan menjawab dan meresponnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.